kelompok 5 ingin menjelaskan bentuk negara, negara, dan warga negara. Perkenalkan, nama saya Keisha Azahra Juliansyah dengan NIM 64250589. Perkenalkan, nama saya Karlina Widawirani dengan NIM 64251024. Perkenalkan, nama saya Umairah Muspendiani dengan NIM 64250236. Perkenalkan, nama saya Jessica Alma Karina Willem dengan NIM 64250997. Perkenalkan, nama saya Siva Faria dengan NIM 64250745. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian negara. Pengertian negara adalah organisasi kekuasaan tertinggi dalam suatu wilayah yang berdaulat, terdiri atas penduduk, pemerintahan, dan wilayah tetap. Menurut para ahli, Max Weber, negara adalah masyarakat yang memiliki monopoli penggunaan kekerasan fisik secara sah. Yang kedua adalah Profesor Soekarno, organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu dengan kekuasaan berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan. Yang terakhir adalah Miriam Budiarjo, organisasi yang dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan. Negara berfungsi mengatur kehidupan bersama, melindungi warga, dan mencapai tujuan bersama, atau kesejahteraan, keadilan, dan keamanan. Terima kasih atas penjelasan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur negara, yaitu konstitutif dan deklaratif. Unsur konstitutif mutlak yang harus ada, yaitu penduduk atau rakyat, manusia yang mendiami wilayah tersebut. Yang kedua ada wilayah atau daerah, termasuk tanah, laut, dan udara yang tetap. Yang ketiga ada pemerintahan yang berdaulat atau kekuasaan tertinggi untuk mengatur. Kemudian ada unsur deklaratif, yaitu pengakuan dari luar, pengakuan dari negara lain yang sifat negaranya itu berdaulat atau internal dan eksternal, permanen, dan memiliki monopoli kekerasan sah. Kemudian bentuk negara atau state form. Dua bentuk utama negara modern. Yang pertama adalah negara kesatuan, unitary state, yang memiliki kekuasaan tertinggi berada di pemerintahan pusat. Tidak ada negara di dalam negara, contohnya Indonesia, NKRI, Prancis, dan Jepang. Kemudian cirinya itu satu konstitusi, satu pemerintahan pusat. Yang kedua ada negara serikat atau federal state, yang terdiri dari beberapa negara bagian yang memiliki otonomi. Kedaulatan dibagi di antara pusat dan daerah. Contohnya itu Amerika Serikat, India, Jerman, dan Australia. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan negara kesatuan vs federal, aspek negara kesatuan negara federal. Kekuasaan terpusat di pemerintah pusat, dibagi antara pusat dan negara bagian. Konstitusi satu konstitusi. Konstitusi federal plus konstitusi negara bagian. Hubungan luar negeri hanya pusat yang berwenang. Pusat dominan daerah terbatas, contoh Indonesia Prancis, Amerika Serikat, India, Jerman. Catatan Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai pasal 1 ayat 1 Undang UUD 1945. Konfederasi Perserikatan Negara. Gabungan negara-negara merdeka yang longgar jarang digunakan sekarang. Contoh historis Uni Soviet awal. Bentuk negara Indonesia, kesatuan unitaris dengan otonomi daerah yang luas, desentralisasi. Selanjutnya ada negara dan warga negara. Warga negara adalah anggota negara yang memiliki hubungan hukum khusus, hak dan kewajiban timbal balik dengan negaranya. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Warga negara Indonesia atau WNI terdiri dari bangsa Indonesia asli plus orang asing yang disahkan menjadi WNI. Hubungan negara antar warga negara bersifat timbal balik atau resiprokal. Warga punya hak, negara punya kewajiban melindungi, dan sebaliknya. Selanjutnya ada hak warga negara Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hak-hak utama dan beberapa contoh. Yang pertama itu kedudukan sama di depan hukum, pasal 27 ayat 1. Yang kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan layak, pasal 27 ayat 2. Hak atas pendidikan, kesehatan, beragama, berserikat, dan menyatakan pendapat, pasal 28.
hak ikut serta dalam pembelaan negara, pasal 27 ayat 3, dan yang terakhir, negara wajib melindungi, memajukan, dan memenuhi hak-hak tersebut. Sekian, terima kasih. Slide selanjutnya ada kewajiban warga negara Indonesia. Kewajiban utama yang pertama yaitu menjunjung hukum dan pemerintahan pasal 27 ayat 1. Yang kedua, ikut serta dalam upaya pembelaan negara pasal 27 ayat 3. Yang ketiga, menghormati hak orang lain dan menjaga persatuan. Yang keempat, membayar pajak, menjaga lingkungan, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Prinsip hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan atau keseimbangan. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu ada negara adalah organisasi kekuasaan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Indonesia menganut bentuk negara kesatuan yang berdaulat, hubungan negara dan warga negara bersifat timbal balik melalui hak dan kewajiban. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjalankan kewajiban sambil menuntut hak secara bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.